Pada Senin, 13 Mei 2024, rancangan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UUMK diam-diam disahkan oleh pemerintah dan DPR. Persetujuan ini menuai banyak kontroversi dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Terutama karena proses revisi yang terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Tapi, apa sebenarnya isi revisi UUMK ini? Dan benarkah ada agenda tersembunyi di baliknya? Apa sih revisi UUMK itu? Singkatnya, revisi ini mengubah beberapa aturan terkait Mahkamah Konstitusi atau MK, lembaga negara yang bertugas mengadili perkara soal undang-undang, pemilihan umum, dan hak asasi manusia. Tapi, revisi ini menuai banyak kritik karena dianggap mengecam independensi UMK. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bahas lebih detail tentang poin-poin revisi UUMK yang kontroversi ini. Poin pertama, yaitu penghapusan aturan pemberhentian hakim karena habis masa jabatan. Sekarang, pasal 23 menyebut, hakim konstitusi cuma bisa diberhentikan dengan hormat kalau meninggal dunia, mengundurkan diri, berusia 70 tahun, atau sakit parah. Hakim juga bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat kalau terlibat kasus pidana tanpa ada ancaman tahunan pidana. Gimana? Aneh nggak sih? Poin yang kedua, perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi menjadi 10 tahun dengan evaluasi setiap 5 tahun. Jauh lebih lama dari lembaga peradilan lainnya. Ini dapat memicu godaan untuk berpihak pada kepentingan tertentu. Poin yang ketiga, yaitu komposisi Majelis Kehormatan MK, yaitu MKMK, bakal terdiri dari 5 orang yang diusulkan oleh MK, Mahkamah Agung, DPR, Presiden, dan 1 hakim konstitusi. Hal ini dikhawatirkan akan membuat MKMK tidak objektif karena anggotanya berasal dari lembaga berkepentingan dengan MK. Jadi, siapa yang kontrol siapa? Poin yang keempat, yaitu revisi UUMK mengatur ulang masa jabatan hakim MK yang sudah menjabat. Hakim yang sudah menjabat lebih dari 5 tahun, tapi kurang dari 10 tahun, bisa mengajukan hingga 10 tahun dengan persetujuan. Jika sudah lebih dari 10 tahun, mereka bisa melanjutkan hingga usia 70 tahun, yaitu masa pensiun. Tetapi, tidak boleh lebih dari 15 tahun. Jadi, aturan mainnya berubah-ubah, nggak konsisten, dan menimbulkan kecurigaan bahwa revisi ini bertujuan untuk mengendalikan hakim MK. Banyak pihak yang menduga revisi UMK ini punya agenda tersembunyi, yaitu buat ngasih kontrol lebih besar ke DPR dan pemerintah atas MK. DPR dan pemerintah mau MK nurut sama kemauan mereka. Kejanggalan dan proses revisi UMK juga menguatkan dugaan ini. Yang pertama, proses revisi ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Yang kedua, revisi ini ditolak oleh pemerintah pada awal Desember 2023. Awalnya, Menko Polhukam yaitu Mahfud MD menolak revisi UMK ini. Tapi, pada bulan Mei 2024, revisi tersebut tiba-tiba disetujui dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan Menko Polhukam. Perubahan sikap pemerintah ini menuai banyak pertanyaan dan kecurigaan. Yang ketiga, keputusan tingkat 1 dalam pembahasan RUU seharusnya melibatkan pendapat akhir menteri dan tanda tangan naskah RUU dari pemerintah. Namun, dalam revisi UMK ini, hal tersebut tidak dilakukan. Ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan DPR dan dapat melemahkan fungsi pengawasan pemerintah terhadap DPR. Banyak pihak yang khawatir tentang revisi UMK ini akan melemahkan MK dan membuatnya tidak lagi independen. Alasannya ada beberapa hal, seperti masa jabatan hakim yang panjang dan sistem evaluasi yang nggak transparan. Ini bisa bikin hakim MK tertekan. Dengan masa jabatannya lama, hakim MK mungkin akan ogah mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan DPR atau pemerintah karena takut nggak dipilih lagi atau dievaluasi seenaknya. Selain itu, sistem evaluasi yang nggak jelas bisa dijadikan alat untuk menekan hakim MK
agar mengikuti kemauan DPR atau pemerintah. Kontrol DPR dan pemerintah yang semakin besar bisa bikin MK nggak berani menegur mereka. Dengan komposisi MK-MK yang diisi oleh orang-orang DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden, kemungkinan besar MK enggan menegur kebijakan keputusan DPR atau pemerintah yang melanggar konstitusi. Takutnya, MK bakal lebih memilih untuk tutup mata dan membiarkan pelanggaran konstitusi terjadi. Kalau MK dianggap nggak independen lagi dan bisa dikontrol oleh DPR atau pemerintah, masyarakat akan enggan mengajukan permohonan ke MK. Akibatnya, fungsi MK sebagai pelindung konstitusi akan berkurang dan supremasi hukum di Indonesia akan melemah. Kesimpulannya, revisi UMK ini masih perlu dikaji lebih lanjut dan dibahas secara terbuka dan demokratis. Kita harus memastikan bahwa revisi ini tidak melemahkan independensi MK dan tidak mengancam supremasi hukum di Indonesia. Masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia bergantung pada independensi MK. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.